Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan pelaku pembunuhan almarhum dan Ramil Ari Dide. Diketahui pelaku mengenal baik korban lantaran pelaku sering mendapat sembako dari korban. Polisi berhasil mengamankan 2 dari 3 juru parkir liar yang mematok tarif Rp150.000 kepada jemaah Masjid Istiqlal yang viral di media sosial. Kakor Lantas Polri memberikan arahan serta pengenalan dan pelatihan kendaraan listrik kepada personel yang bertugas mengawal VVIP dan VIP jelang gelar KTT World Water Forum ke-10 di Bali. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 14 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Shunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Satgas Operasi Damai Kartens telah berhasil mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan almarhum dan Ramil Ari Dide, Letu Anumerta Octavianus Sogalrey. Pelaku diketahui mengenal baik korban lantaran pelaku sering mendapat sembako dari korban. Usai ditangkap, pelaku pembunuhan dan Ramil Ari Dide dikawal oleh personel Satgas Damai Kartens dari Nabire menuju Posko Timika untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menyampaikan bahwa pelaku mengenal baik korban Letu Anumerta Octavianus Sogalrey lantaran pelaku sering diberi sembako oleh korban untuk keluarganya yang ditinggal di kampung Eka Dide. Diketahui identitas KKB yang ditangkap yaitu Anan Nawipa beralamat di kampung Widi Meida, Kabupaten Pania. Anan Nawipa merupakan anggota KKB pimpinan OSEA 1 Boma dan sudah bergabung selama 1 tahun dan bermarkas di Markas Kebo. Anan Nawipa mengakui kelompoknya yang melakukan pembunuhan terhadap dan Ramil Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Pol Faisal Ramadhani menjelaskan Anan Nawipa merupakan anggota KKB pimpinan OSEA 1 Boma dan DPO Polres Nabire yang kerap melakukan kejahatan yaitu curanmor dan penjamretan. Atas aksinya, Anan Nawipa pernah ditangkap oleh Polres Nabire, namun ia berhasil melarikan diri. Diinformasikan dari Bandara Timika bahwa pada hari ini, Minggu, tanggal 12 Mei 2024, kami dari Satgas Operasi Damai Kartens telah melakukan pergeseran tersangka kasus penembakan terhadap dan Ramil Aradide yang terjadi pada tanggal 10 April 2024 yang lalu. Untuk tersangka saat ini sudah turun dari pesawat dan akan kami kawal menuju Posko Operasi Damai Kartens di Timika untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian dilaporkan dari Bandara Moses Kilangin di Timika.
Dalam upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Polda Sumatera Barat melalui Satuan Brimob mendirikan dapur lapangan untuk mendistribusikan logistik kepada warga terdampak bencana alam. Bencana alam banjir lahar dingin telah menyebabkan kerusakan serius di beberapa daerah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Masyarakat yang rumahnya terkena dampak langsung dari banjir lahar, banyak yang kehilangan tempat tinggal dan akses kebutuhan pokok. Polda Sumatera Barat mengambil langkah cepat dengan membangun dapur lapangan yang dilengkapi dengan alat untuk memasak dan mendistribusikan makanan bagi para korban. Dapur lapangan ini berlokasi di depan kantor Wali Nagari Sungai Pua. Dapur lapangan kami dirikan untuk membantu masyarakat yang terdampak Galodo di Sungai Pua, Kabupaten Agam. Kemudian juga personil yang membantu evakuasi korban maupun material yang rumah-rumah yang rusak. Jadi diperkirakan porsinya sekitar 500 yang kami masak untuk masyarakat dan personil petugas Polri. Dapur lapangan ini mampu menyediakan 500 paket makanan setiap harinya. Selain dapur lapangan, Sat Brimob juga menurunkan mobil water treatment yang mampu menyediakan air siap minum untuk warga. Dari tim Humas Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya memberikan bantuan dan perhatian kepada korban terdampak bencana alam, tim Dokes Polres Padang Panjang, Polda Sumatera Barat melakukan cek kesehatan bagi warga di Lubuak Mata Kucing, Kelurahan Pasar Usang, Minggu 12 Mei 2024. Tim dokter kesehatan Polres Padang Panjang yang dipimpin oleh Kabakren Polres Padang Panjang AKP Witri Zawati dan Kasidokes Bribka Atika Vidya Utami melakukan cek kesehatan warga yang terdampak bencana alam di Lubuk Mata Kucing, Kelurahan Pasar Usang, Minggu 12 Mei 2024. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kondisi kesehatan bagi warga dengan penuh kepedulian dan kesigapan tim Dokes Polres Padang Panjang bergerak ke lokasi bencana alam untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para korban. Mereka membawa peralatan medis yang diperlukan dan siap memberikan pertolongan pertama kepada warga yang membutuhkan. Selama proses pemeriksaan, tim Dokes tidak hanya memeriksa kondisi fisik warga, tetapi juga memberikan konsultasi dan saran mengenai perawatan yang harus dilakukan. Dari tim Humas Polres Padang Panjang, Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengungkap laboratorium narkoba jaringan Hidra dan Fedris Pratama di Villa Canggu, Bali. Kepolisian mengamankan 4 orang tersangka, 3 orang WNA dan 1 orang WNI. Pengungkapan dipimpin langsung oleh Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada didampingi oleh Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra serta Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnuandiko. 2 tersangka merupakan warga negara Ukraina berinisial IV dan MV. Keduanya berperan sebagai pengendali clandestine laboratorium, sementara 1 WNA lain yang berasal dari Rusia, KK, jaringan dari 2 tersangka WN Ukraina tersebut, dan warga negara Indonesia IM jaringan Freddy Pratama, Kabar Reskrim Polri. Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan pengungkapan ini terkait 2 jaringan narkotika, yaitu jaringan Hidra dan jaringan Freddy Pratama. Dari hasil joint operation tersebut, tim berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yaitu 3 orang WNA dan 1 orang WNI, beserta barang bukti dari 3 TKP. Yang pertama tersangka inisial IV, ini adalah warga negara asal Ukraina. Yang kedua juga warga negara Ukraina, MV, di mana keduanya ini berperan sebagai pengendali clandestine laboratorium di Villa Sani, Badung, Bali. Mereka juga yang memproduksi, bukan yang mengendali, tapi juga yang meracik itu adalah 2 orang ini. Di lokasi yang dimana kita berada ini, kita amankan 1 alat cetak ekstasi, ini belum pernah dipakai karena
sudah dipakai tapi belum berhasil karena selalu gagal dalam produksinya. Kemudian yang kedua, hidroponik ganja kita amankan 9.799 gram, mefedron 437 gram, dan berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan mefedron dan hidroponik, serta berbagai jenis bahan kimia prekursor pembuatan narkoba dalam bentuk cair dan padat yang kalau kita kalkulasikan sekitar 454 liter. Dan yang padat sekitar 65-200 liter. Ini bentuknya bahan. Kemudian dari tersangka inisial KK, warga negara asal Rusia, ini dari jaringan Hydra, ditangkap di wilayah Gianyar, Bali, di mana tersangka ini berperan sebagai pemasar hasil produksi narkoba dari laboratorium di Villa Sane ini. Barang bukti yang berhasil diamankan dari yang bersangkutan adalah ganja sebanyak 382,19 gram, hashish sebanyak 484,92 gram, kokain sebanyak 107,19 gram, dan mefedron sebanyak 247,33 gram. Kemudian yang ketiga, tersangka keempat adalah inisial LM, ini merupakan warga negara Indonesia, merupakan DPO dari kasus clandestine laboratorium yang ada di Sunter, Jakarta Utara, berperan sebagai kurir dari jaringan Freddy Pratama. Tersangka ditangkap di wilayah Denpasar, Bali, dan barang bukti yang berhasil diamankan adalah narkoba jenis sabu sebanyak 6 kg. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan masyarakat NTB. Modus pelaku merekrut korban untuk ingin bekerja ke luar negeri dan sempat ditampung di sebuah asrama di Jakarta. Di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menangkap komplotan yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku AS yang merupakan jebolan ajang mencari bakat nasional ini mendapat keuntungan dari menipu korban sebesar 190 juta rupiah. Sementara pelaku MS berperan merekrut para korban yang dikirim ke Jakarta untuk ditampung. Dari aksinya itu, MS meraup keuntungan 189 juta rupiah dan HW 11 juta rupiah. Modus pelaku merekrut korban yang ingin bekerja ke luar negeri. Para korban dijanjikan pekerjaan di Australia dan harus menyerahkan sejumlah uang untuk kepengurusan dokumen. Melakukan penyelidikan itu, lapor polisi kita terima tanggal 19 Maret 2024 yang dijanjikan untuk bisa diberangkatkan ke negara Australia oleh perekrut. Dua orang ini menunggulah, ya, menunggu sekian lama, bahkan sudah ditampung di Jakarta oleh salah satu kedua pelaku. Ditampung di Jakarta dengan sekian lama, tidak juga diberangkatkan, padahal sudah memberikan sejumlah uang rata-rata 140 sampai dengan 160 per orang, ya. Dan juga disuruh membuat paspor sendiri. Jadi mereka syaratnya memiliki paspor, ya, dan menyetorkan uang. Setelah di penampungan ditunggu, ini tidak diberangkatkan. Inilah dia laporan ke Polda NTB, 2 orang kita tidak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 10, pasal 11 Junto pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari tim Humas Polda NTB melaporkan untuk Polri TV. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan turun langsung ke lokasi kecelakaan bus yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana asal Depok yang terguling di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Kakor Lantas Polri mengatakan dari tempat kejadian perkara kecelakaan tidak ditemukan jejak rem pada bus pariwisata. Hingga saat ini kepolisian tengah memfokuskan untuk menyelidiki penyebab insiden kecelakaan. Apakah memang rem yang tidak berfungsi atau pengemudi yang mengalami panik. Usai olah TKP di lokasi kejadian juga akan dilakukan olah TKP dari kerusakan kendaraan baik bus maupun mobil warga yang ditabrak sebelum bus terguling. Kakor Lantas mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi untuk memastikan penyidikan selanjutnya.
Setelah meninjau lokasi TKP kecelakaan, Kakor Lantas mengunjungi RSUD Subang, tempat korban kecelakaan dirawat. Irjen Pol Aan Suhanan juga menyampaikan duka cita atas kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana asal Depok. Ia juga mengimbau semua pihak yang akan menyewa bus pariwisata agar mengecek terlebih dahulu perizinan dan kondisi bus. Jadi kalau kita lihat dari TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut, ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan keadaan miring, itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki, ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Maka kita olah TKP di sini nanti sampai tuntas, ya. Setelah olah TKP di sini kita akan olah TKP dari kerusakan kendaraan, baik itu kendaraan Daihatsu Perosa, ya, kendaraan bis. Nanti di situ akan kelihatan, ya, dari bekas tumburan akan kelihatan kecepatan daripada bis tersebut, ya. Seberapa kerusakannya nanti dari tim kita akan memeriksa tingkat kerusakan. Nanti akan disimpulkan di situ kecepatannya, ya. Kemudian nanti juga akan kita libatkan ahli, ya, untuk memeriksa teknis kendaraan, apakah fungsi pengereman berfungsi atau fungsi-fungsi yang lain, itu akan diperiksa oleh ahli. Kemudian juga kita akan periksa dari APM, ya, dari bis tersebut. Nanti itu juga ada ahlinya di sana. Kita akan periksa bagaimana kondisi dari kendaraan tersebut, ya. Nanti dari hasil penyelidikan semua kita akan simpulkan, kita akan gelar. Kalau memang itu ada peristiwa kecelakaan dan layak untuk dinaikkan ke penyidikan, kita akan tingkatkan dari penyelidikan ini ke penyidikan, ya. Kita menentukan tersangka. Tetap bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.